Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Haji Bagus Santoso menyampaikan rencana peraturan daerah atau Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan Ranperda tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Penyampaian Ranperda tersebut diikuti oleh 29 orang anggota DPRD bersama kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis Senin 17 Januari 2022 di ruang rapat DPRD. Bagus mengatakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, secara otomatis telah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Saudara Wakil Bupati Bengkalis yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, para undangan yang kami muliakan. Sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, bahwa acara rapat paripurna pada hari ini adalah penyampaian 3 Ranperda tersebut di atas. Selanjutnya, berdasarkan Surat Bupati Bengkalis nomor 180 dari Sekda garis datar HK garis miring 2022 garis miring 06 tanggal 10 Januari 2022 perihal usulan penyampaian pembahasan Ranperda tentang retribusi persetujuan pembangunan gedung, Ranperda tentang pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal, dan berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkalis dengan pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi tanggal 16 November 2021 tentang pembahasan penetapan program pembentukan peraturan daerah (Pro-Pemperda) Bengkalis tahun 2022. Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengusulkan Ranperda inisiatif DPRD, yaitu Ranperda tentang pesantren. Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bengkalis masa jabatan 2019-2024, Pasal 9 ayat 3 huruf A dan B, bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah melalui 2 tingkat pembicaraan. Sebagai tingkat pertama pembicaraan adalah memberikan penjelasan terhadap Ranperda. Terkait hal ini, marilah kita dengarkan penyampaian pidato Bupati Bengkalis tentang rancangan peraturan daerah Kota Bengkalis tahun 2022 tersebut. Kepada Saudara Wakil Bupati Bengkalis kami persilahkan dengan segala hormat. Hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan rancangan peraturan daerah tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Izinkan mengawali sambutan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mengagendakan rapat paripurna ini. Semoga momentum rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan rancangan peraturan daerah tentang pelayanan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal ini dapat memantapkan langkah dan sinergitas kita dalam pengelolaan berbagai potensi daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan. Amin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD serta undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pertama rancangan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Dapat kita ketahui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka secara otomatis telah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, sehingga kita tidak bisa lagi menarik retribusi dari penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung sampai nanti
ditetapkannya peraturan daerah baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bermakna jika kita tidak segera membuat dan menetapkan peraturan daerah yang baru terkait retribusi persetujuan bangunan gedung, tentu saja akan merugikan kita pemerintah daerah secara fiskal. Karena semakin lama kita menetapkan peraturan daerah ini, maka semakin besar pula potensi kita kehilangan pendapatan asli daerah. Mengingat adanya larangan penarikan retribusi dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung sebelum ditetapkannya perda retribusi yang baru. Padahal retribusi persetujuan bangunan gedung yang dahulunya kita kenal dengan izin mendirikan bangunan IMB merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bengkalis. Karena apa? Arus investasi di sektor pembangunan saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup besar dan signifikan di daerah kita. Dapat juga kami sampaikan bahwa melalui pelaksanaan penyelenggaraan IMB sepanjang tahun 2021, kita pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan berhasil dan sukses. Hal ini dibuktikan dengan capaian retribusi izin mendirikan bangunan yang telah melampaui target capaian dengan jumlah lebih kurang 1 miliar rupiah dalam tempo kurang dari 7 bulan. Untuk itu, penting bagi kita bersama untuk bersinergi melakukan percepatan penetapan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, efektif, efisien, memiliki akuntabilitas dan memiliki kepastian hukum, serta pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD serta undangan yang kami banggakan. Selanjutnya, kedua, kami sampaikan juga ranperda tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kami melihat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja lokal sudah tidak relevan lagi untuk kita jalankan, sehingga perlu diperbarui dan disesuaikan kembali dengan perkembangan yang ada agar kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan tertutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dapat kita tekan dan dapat diselenggarakan secara optimal oleh berbagai perusahaan atau unit-unit usaha yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis. Dapat disampaikan bahwa dampak buruk tentunya perlu kita antisipasi dengan membuat sebuah regulasi terkait tata kelola dan dasar hukum dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada tenaga kerja lokal, mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industri serta perlindungan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja lokal juga memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD serta undangan yang kami muliakan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran pemerintah daerah menjadi penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas. Atas dasar tersebut, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal, dengan harapan kedepannya kita dapat mewujudkan pelayanan, penempatan, jaminan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup lebih maju dan bermartabat. Hal tersebut tentunya sangat sejalan dengan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Bengkalis, yakni program stimulus ekonomi, penerapan inovasi dan teknologi, serta peningkatan lapangan pekerjaan dengan penekanan
kegiatan penerimaan tenaga kerja lokal minimal 60% di perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis dan menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam meningkatkan skill pekerja dan pekerja lainnya. Bahkan di dalam Perda tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja lokal yang kita usulkan, khusus untuk pengisian lowongan pekerjaan dan pendaftaran pencari kerja, kita tekankan setiap perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib mengupayakan secara bertahap pengisian lowongan tenaga kerja lokal sebesar 70% untuk tahap pertama dan 90% untuk tahun kedepannya. Semua itu adalah wujud kepedulian dan komitmen kita bersama untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja lokal yang ada di daerah ini, agar mereka juga bisa maju dan dapat menikmati segala potensi yang ada di negeri ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian Raperda Hak Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2022 tersebut. Pada Saudara Ketua Raperda DPRD Kabupaten Bengkalis, kami persilakan dengan segala hormat. Bupati Bengkalis, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, serta anggota serta undangan yang berbahagia. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis, masa jabatan 2019-2024 pada pasal 9 ayat 3 huruf B. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD, perlu dilakukan penjelasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis. Terkait hal tersebut di atas, kami dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkalis akan menyampaikan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Bengkalis tentang pesantren. Saudara Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan penyampaian Raperda Inisiatif DPRD, maka melalui kesempatan ini pula perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang bersifat substansial sebagai penjelasan singkat atas Raperda tersebut sebagai berikut. Dalam prakteknya, pertumbuhan pondok pesantren di Kabupaten Bengkalis belum diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pesantren yang belum memiliki ruang belajar, asrama, masjid, MCK, dan sarana penunjang lain yang representatif dengan memperhatikan aspek daya tampung, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, tingginya antusiasme masyarakat atas keberadaan pondok pesantren dapat didukung dengan perhatian serta kebijakan dari pemerintah daerah agar permasalahan dan tantangan pondok pesantren dapat diatasi dengan segera. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan pesantren. Akan tetapi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tersebut, diperlukan peraturan pelaksana yang bersifat teknis dalam bentuk peraturan yang menjamin pemerintah daerah dalam mendorong penyelenggaraan pondok pesantren yang berada dalam pembinaan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di daerah. Tujuan Raperda Inisiatif ini diantaranya: A. Untuk mendeskripsikan perkembangan serta permasalahan dan tantangan pesantren di Kabupaten Bengkalis untuk masa yang akan datang. B. Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pesantren di Kabupaten Bengkalis. C. Untuk merumuskan urgensi dari pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan pesantren di Kabupaten Bengkalis. D.
Saudara Bupati, Ketua, Wakil Ketua, hadirin yang kami hormati. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, apa yang kami kemukakan pada kesempatan ini merupakan penjelasan singkat dan garis besarnya. Namun, kami mengharapkan agar apa yang kami kemukakan pada kesempatan ini dapat menjadi bahan untuk dikaji secara lebih mendalam lagi pada tingkat-tingkat pembahasan selanjutnya. Harapan kami kepada segenap anggota DPRD yang terhormat dapat membahas dan mengkaji Ranperda hak inisiatif DPRD secara objektif, rasional, dan proporsional untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan kepada pihak eksekutif dapat menanggapi terhadap penyampaian Ranperda yang telah kami sampaikan ini. Afrensa dan Andi Utama, Diskominfo Bengkalis melaporkan.